Teman-teman sekalian. Jadi di sini saya mengambil topik mengenai prediksi penjualan di masing-masing cabang. Ya, jadi dari di sini eh, saya menggunakan file backup dari Adventure Works yang ada di sini. Saya download dari Microsoft. Tabelnya terdiri dari seperti ini ya, ada tentang account, branch, currency, customer, dan lain sebagainya. Nah, objektif di sini adalah kami melakukan prediksi penjualan dari data-data tersebut yang masuk ke dalam data warehouse dummy dari Microsoft. Yang pertama kami lakukan itu tentunya adalah melakukan restore dari hasil backup file yang sudah kami download dari Microsoft. Ini posisinya di sini sudah kami download ya, cuman akan kami beritahukan caranya untuk melakukan restore backup tersebut. Pertama adalah silakan melakukan klik kanan dari server yang sudah di-create sebelumnya. Nanti dari sana, nanti tinggal melakukan proses restore. Restore database. Nah, klik kanan, restore database, pilih device. Dari device di sini nanti klik di tanda 3 ini ya. Nanti tinggal di-add saja file yang sudah di-download tadi. Ini kami taruh di folder program files, Microsoft SQL Server, MS SQL 16 dan seterusnya di bagian backup. Nanti tinggal diklik dan dilakukan klik OK. Nanti setelah diklik OK akan melakukan restore yang menampilkan hasil seperti ini. Oke, itu prerequisite ya sebelum kita melakukan proses apa namanya prediksi dari penjualan. Nah, ketika melakukan prediksi penjualan, berarti di sini kita harus melakukan beberapa penyesuaian, penyesuaian tabel. Terus kita juga perlu melakukan ETL atau extract, transform, and loading. Setelah itu, karena kita sifatnya prediksi, kita akan proses ETL-nya itu akan menggunakan beberapa fitur karena kami di sini tidak ingin menggunakan Python atau aplikasi sejenis untuk melakukan prediksi. Kami berusaha untuk menggunakan fitur-fitur yang ada atau query yang ada di dalam environment Microsoft SQL. Oke, di sini ketika kita akan melakukan prediksi penjualan dari masing-masing cabang, kami akan melakukan proses pertama adalah membuat tabel dimension untuk cabang. Tabel ini nanti sebenarnya untuk menyimpan informasi mengenai cabang-cabang yang ada di dalam data warehouse AdventureWorks 2019 ini. Yang pertama di sini kami membuat tabel untuk dim branch yang terdiri dari branch key, yaitu ini merupakan primary key ya. Primary key ini kami buat secara sekuensial sehingga kami menggunakan identity di sini. Setelah itu kita masukkan branch type yaitu tipe cabang. Tipe cabang. Nah, karena di sini ada dua model cabang ya. Kalau kami lihat di sini, yang pertama adalah cabang fisik. Cabang fisik ini kita melihatnya dalam bentuk tabel reseller dan ada juga cabang dalam bentuk penjualan internet ya atau penjualan online. Itu kita lihatnya dari tabel eh, sales territory di sini gitu. Jadi di sini branch type-nya ini apabila dia adalah berasal dari internet, itu kita akan berikan masukan tipenya di sini, yaitu kita tipenya teritori. Ada juga kalau seumpama ada cabangnya tipenya ada reseller, kita akan masukkan branch type-nya itu value-nya adalah reseller gitu. Source key di sini adalah apa namanya? eh primary key ya, primary key dari masing-masing. Jadi tadi seperti yang disampaikan, apabila dia tipe cabangnya adalah reseller, berarti nanti kita branch code-nya, source key-nya, itu kita mengambil primary key dari tabel apa namanya reseller, dari tabel dim reseller. Nah, dari tabel sini, apabila dia penggunaannya atau pembeliannya menggunakan cabang atau secara online, kita akan menggunakan
ID atau primary key dari tabel sales territory untuk masuk ke source key. Oke. Terus ada branch code. Branch code di sini itu adalah kode ya. Jadi sebenarnya ini kita ubah di sini menjadi bentuk kode. Yang awalnya adalah integer, kita jadikan varchar. Ada namanya, nama branch-nya, ada region-nya atau eh, wilayahnya, ada country, ada city, dan ada effective. Ini untuk sebagai flag apabila branch itu masih aktif atau belum. Jadi inilah tabel yang akan kita buat pertama, yaitu tabel dimensi untuk cabang. Jadi ini seperti referensial ya dari cabang-cabang yang ada di dalam Data Warehouse Adventure Works ini. Setelah kita buat di sini, kita nanti, ini mekanismenya tidak kami buat, masih belum kami buat secara prosedural ya, atau ETL ya. Lebih tepatnya ini kami hanya melakukan sekali saja, karena berasumsi datanya adalah data yang eh, ada di sini saja, gitu. Jadi yang pertama adalah, yang kita lakukan adalah mengisi dari tabel yang sudah kita bangun ini. Jadi ini sudah kami eksekusi di branch ini ya. Kolomnya dari ini, branch type, source key, branch code, branch name, region, country, and city, dan effective. Ya, menggunakan primary key, branch key. Setelah itu kita melakukan proses inserting ya. Ini sebenarnya ETL tapi tidak kita prosedurkan ya. Kita melakukan proses insert ke dalam data ke dalam dimensi branch. Insert ini karena tadi sudah kami sampaikan sebelumnya ada dua macam penjualan ya di dalam eh, database Adventure Works ini, yaitu penjualan online dan penjualan reseller. Kita prosesnya melakukannya dua kali. Dua kali dalam artian kita melakukan proses input ke dalam branch menggunakan tabel induk atau tabel asal, yaitu eh, sales territory, yang dimana ini merupakan data penjualan online, dan kita juga melakukan insert dari eh, apa namanya, data penjualan reseller menggunakan tabel asal dim reseller. Oke, pertama ini proses insert ya. Di sini proses insert. Insertnya kita melakukan insert by select. Berarti di sini kita akan melakukan select dari tabel sales territory dengan menginput value dari branch type itu adalah territory. Setelah itu source key-nya atau ID-nya, ID dari sumbernya itu kita ambil dari sales territory key. Di sini kita convert juga sales territory key menjadi varchar sebagai branch code. Kita juga nanti akan memasukkan negara yang menjadi teritorial penjualannya ke dalam region. Terus, sorry, branch name. Kita juga mengambil data region dari penjualannya itu ke bagian region, kolom region, dan juga grup ke dalam country. Ini kita eksekusi, setelah itu kita eksekusi untuk melakukan proses insert yang berasal dari tabel reseller. Ini ada sedikit berbeda, walaupun yang di-insert juga sama ya kolom-kolomnya. Yang membedakan adalah struktur tabel dari reseller itu berbeda dengan teritori. Di sini reseller, kita melihat masih sama ya. Source key-nya dengan reseller key, branch code menggunakan reseller alternate key, sedangkan branch name kita menggunakan reseller name. Nah, perbedaannya adalah kita melakukan proses join. Yang dimana kita left join, yang tabel reseller kita left join untuk mengetahui secara geografikal itu eh, dia ada di mana. Karena di dalam tabel reseller itu tidak mencantumkan dari detil geografi. Yang tercantum itu adalah mengenai, kita coba lihat dulu. Eh, Geografi key yang tercantum hanya primary key dari lokasi tersebut, lokasi tempat reseller tersebut. Sehingga ketika kita mau insert region, country, and city, kita perlu melakukan left join ID dari geographic key yang ada pada kolom dim reseller itu kita joinkan ke dalam tabel referensialnya dari geografi, yaitu dim geografi, untuk mengetahui dari ID reseller tersebut itu terletak di mana, di lokasinya di mana, di negara mana, di country mana, di city mana. Sehingga kita melakukan proses left join. Sedangkan kalau di dalam uh, sales territory ini sudah ada tadi country, region, dan group tanpa harus dia refer ke dalam referensi geografi.
Ya, jadi di sini kita melakukan left join yang di mana tabel kirinya ada tabel reseller. Kita left join dengan tabel dimension geography atau dim geography dengan kunci atau penyambungnya berupa berupa geography key. Untuk menambahkan apa informasi mengenai state province name yaitu mewakili untuk region, English country region name untuk mewakili country dan city untuk mewakili kotanya. Setelah kita proses insert, ini hasilnya. Ini sudah kami lakukan insert untuk mempercepat proses videonya ya. Jadi dari sini kita coba lihat di dim brands, kita select top 1000 rows untuk mendapatkan informasi seperti ini. Nah, dari sini akhirnya kita sudah bisa membuat dimensi dari dimensi dari cabang yang ada di dalam data warehouse ini. Seperti ini ya. Jadi dari teritori di sini city-nya tidak ada karena ini berdasarkan dari online, penjualan online. Walaupun ada yang not available ya di sini. Semuanya kondisinya aktif. Jadi di sini nanti ada apa namanya branch name-nya, ada region-nya, ada country-nya. Yang dari sini nanti akan bisa kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan prediksi penjualan berdasarkan kantor cabang. Oke. Oke, setelah kita melakukan ETL ya, ETL untuk data branch, referential branch, selanjutnya kita akan menyiapkan tabel-tabel yang sekiranya akan digunakan ketika proses eh, apa namanya proyeksi atau perkiraan dari penjualan. Setidaknya kita membutuhkan tiga tabel ya. Kita setidaknya membutuhkan tiga tabel untuk mendapatkan informasi tersebut. Yang pertama adalah ini sifatnya tabelnya adalah tabel fakta ya. Kita siapkan tabel fakta untuk mengetahui penjualan harian. Di sini kita melakukan proses fact sales daily, membuat tabel fact sales daily yang dimana isinya adalah pertama kunci ya, kunci foreign key yang berasal dari dimensi data, dimensi tanggal atau dim date. Di sini kita menggunakan kolom date key yang mengambil referensi atau foreign key yang berasal dari tabel dim date dengan date key sebagai kolomnya. Kita juga mengambil data branch berasal dari atau foreign key yang berasal dari tabel branch yaitu menggunakan kolom French key. Selanjutnya kita menggunakan product key. Jadi di sini kita ingin mengetahui produk-produk yang dijual ya, menggunakan ID produk atau product key yang berasal dari atau foreign key dari tabel dim product, kolom product key. Selanjutnya kolom-kolom yang lain untuk pengukuran measurement yaitu kolom kuantitas atau key, key TY yang tipenya decimal, amount, unit price atau harga per unit, discount dan channel atau apa kanal pembeliannya berasal dari mana. Kita melakukan constraint dengan menetapkan apa namanya primary key berupa nilai komposit. Nilai komposit yaitu nilai atau apa namanya primary key yang menggunakan lebih dari satu kolom. Yang kita gunakan kolomnya adalah date key, branch key, product key, dan channel. Nah, di sini kita melakukan proses data compression page untuk meningkatkan performa dari tabel ini. Setelah kita buat tabelnya, kita masukkan atau proses ETL. Nah, proses ETL sama kayak yang branch di atas. Kita ETL-nya saat ini hanya menggunakan sekali eksekusi, tidak menggunakan prosedural yang terjadwal. Di sini kita akan melakukan insert ke dalam fact sales daily menggunakan yang berasal dari tabel-tabel seperti penjualan internet, tabel produk, tabel teritori penjualan, dan tabel cabang. Dan di sini kita melakukan proses join ya untuk mendapatkan informasi di atas. Yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan select order date key yang merupakan apa namanya
tanggal apa namanya tanggal pemesanan berasal dari tabel FIS. FIS ini merupakan alias dari tabel Fact Internet Sales yang sudah ada sebelumnya pada data warehouse tersebut. Yang kita join dengan data produk menggunakan kuncian apabila ID produk atau produk key pada Fact Internet. Fact Internet Sales sama dengan produk key pada dimensi produk. Nah, dari sini kita aliaskan sebagai P ya. P di sini nanti kita gunakan di sisi eh, produk key. P di sini kita untuk mendapatkan informasi-informasi terkait produk key. Branch key sebagai data branch key itu kita ambil dari tabel alias B yaitu tabel branch yang dimana kita akan join dengan tabel internet sales ya kita join dengan tabel dim branch yang dimana nanti kita akan melihat branch type-nya akan menggunakan value territory yang dimana source key-nya ID-nya itu sama dengan ID sales territory key pada tabel dim sales territory key sehingga kita menggunakan tabel B ini nanti value-nya kita gunakan sebagai branch key. Produk key pada fish ini juga kita untuk mendapatkan informasi produk yang dibeli atau dipesan. Selanjutnya kita akan melakukan summarize atau menjumlahkan jumlah jumlah pemesanan untuk masuk ke dalam kolom quantity atau KTW. Habis itu kita juga akan menjumlahkan jumlah penjualannya dan masuk ke dalam amount. Gitu. Kita sum. Ya, terus habis itu kita akan melihat rata-rata harga satuannya. Rata-rata harga satuannya itu kita ambil dari tabel FIS atau tabel Fact Internet Sales yang di null if berarti di sini kita tetapkan kalau di Oracle NVL null value. Nah, jadi apabila nilainya null kita kasih angka 0. Kenapa harus kita kasih set begitu? Karena apabila ternyata ada yang null dan kita lakukan proses average itu nanti akan kehilangan pembaginya akan kehilangan sejumlah baris yang nol memiliki nilai nol dan itu tidak dan itu akan mengakibatkan nilai hasilnya itu tidak akurat sehingga di sini kita set null if-nya itu nol sehingga apabila ternyata ada data yang tidak terekam unit price-nya pada produk atau pada fact internet sales itu tetap dihitung barisnya sebagai pembagi untuk average-nya. Pun juga dengan discount amount gitu. Jadi kalau dia ada yang nol kita set sebagai nol gitu. Nah, setelah kita eksekusi ini nanti jangan lupa di grouping karena kita melakukan operasi agregasi ya. Sehingga ketika kita melakukan operasi agregasi, group by ini wajib ada yang dimana value dari group by ini, parameter dari group by ini berasal dari kolom-kolom yang tidak dilakukan agregasi. Hasil dari proses insert ini akan seperti ini. Mari kita select di tabel Fact Sales Daily. Fact Sales Daily. Mari. Nah, seperti ini hasilnya. Gitu. Jadi di sini nanti akan keluar per baris ini melambangkan eh, per cabang, per produk ya. Jadi intinya gini kalau kita ngomong kita kan menggunakan komposit dari channel, sorry, primary key-nya kita kan komposit channel, date key, branch key, product key. Yang berarti ketika kita membahasakan dari data ini adalah ketika kita lihat di tahun 2010 tanggal 2 bulan 12 tanggal 29 di branch nomor 1 untuk penjualan produk 346 ID 346 menggunakan channel web itu terjual sebanyak satu dengan nilainya yaitu 3.399,99 yang ketika kita lihat harga satuannya senilai 339 gitu. Seperti itu bacanya berarti ya kita. Jadi kayak ini nih baris 6 berarti adalah penjualan menggunakan reseller pada tanggal 29 Desember 2010 pada branch dengan ID 75 untuk produk dengan ID 212 terjual sebanyak 2 dengan jumlah penjualannya adalah 40,37 sehingga harga pasarannya harga satuannya senilai 20,1865
Bacanya begitu seperti itu. Nah, setelah kita sudah menyiapkan tabel untuk fakta penjualan harian, kita siapkan berikutnya kenapa? Mengenai tabel mana ini ya? Oh sorry, ini kita lakukan insertnya juga dua kali ya. Jadi kita insert untuk penjualan online teritori dan kita insert untuk penjualan reseller karena menggunakan tabel yang berbeda. Tabel asalnya yang teritori menggunakan tabel asal fake internet sales, sedangkan tabel yang reseller kita menggunakan fake reseller sales. Sama juga memang secara query yang membedakan hanya from-nya saja gitu. From-nya saja yang membedakan dan join-nya itu tidak melibatkan dim sales territory karena langsung dari reseller, sudah terpasang dari reseller. Sebenarnya ini produk ini juga tidak perlu ini bisa dihapus saja. Oke, seperti itu. Nah, setelah dieksekusi tadi, nah tadi hasilnya sudah saya sampaikan bahwa membacanya adalah menggunakan nilai komposit tadi. Jadi ketika kita melihat berarti penjualan pada tanggal sekian melalui kanal apa untuk cabang nomor sekian dengan produk nomor sekian terjual sejumlah sekian unit dengan total penjualan sekian dolar sehingga harga jualannya itu persatuannya adalah sekian dolar. Nah, setelah kita mendapatkan tabel fakta penjualan harian, kita sekarang melakukan atau menyiapkan tabel-tabel yang nanti akan digunakan ketika proses prediksi atau proyeksi. Yang pertama adalah tabel eh, fakta fitur penjualan. Tabel fakta fitur penjualan ini fungsinya sebagai apa sih? Fungsinya ini adalah untuk mendapatkan informasi yang menjadi dasar ketika kita melakukan proyeksi. Informasinya berupa apa? Seperti tadi ini seperti sama dengan yang sebelumnya menggunakan komposit antara dead key, branch key, dan product key, tapi tidak menggunakan kanal ya. Product key, dan di sini kita akan melihat kuantitas penjualan pada hari minus satu. Jadi ketika kita melihat penjualan di tanggal 2000, tanggal 12, 29 Desember 2014 berarti kita akan melihat hari sebelumnya. Dan kita juga akan melihat minggu sebelumnya, bulan sebelumnya, sorry, eh, MA7 dan MA28. Apakah itu di weekend apa enggak? Di weekday itu dia ada di nomor berapa weekday-nya. Kita siapkan tabel-tabel ini, jadi nanti akan kami jelaskan di eh, berikutnya setelah kita jelaskan semuanya mengenai tabel-tabel yang dibuat. Ya, jadi tadi seperti yang sudah kami jelaskan bahwa tabel fact sales features ini adalah tabel untuk mengubah tanda harian, penjualan harian ini menjadi penjualan yang sifatnya historical. Jadi ketika untuk dead key, branch key, dan product key tanggal sekian, kita lihat penjualannya itu ketika H-1, H-7, dan kawan-kawan. Apakah dia ada di weekend, apa tidak. Itu. Dengan seperti itu, akhirnya kita bisa menggunakan analisa atau prediksi berdasarkan riwayat penjualan. Karena saat ini riwayat penjualannya itu hanya terpisah melalui baris per baris, bukan per kolom. Kalau kita baris per baris itu akan lebih susah ketika kita melakukan proses proyeksi atau prediksi. Selanjutnya adalah tabel fakta untuk forecasting atau prediksinya. Forecasting di sini, ini nanti kita akan menggunakan skenario key. Skenario key ini mereferensikan kepada skenario. Apa aja sih data skenario di sini? Data skenario di sini itu terdiri dari mana ya? Dim skenario. Kita lihat. Nah, di sini ada actual, budget, and forecast. Jadi nanti di sini kita prediksi itu menggunakan skenario key forecast karena kalau actual itu berarti adalah skenario yang dimana data penjualannya itu as it is atau apa yang terjadi di kenyataan. Sedangkan budget di sini adalah pembelajaran yang dimana sifatnya dibudgetkan atau ditargetkan berapa gitu. Sedangkan forecast ini adalah hasil dari prediksi yang bisa kita gunakan sebagai kontrol. Jadi ketika kita lihat budgetnya berapa, setelah di forecasting berapa dan actualnya berapa, begitu. Balik lagi ke tabel tadi forecasting, di forecasting di sini ini adalah apa namanya kita melihat, kita menyimpan hasil dari forecasting nanti.
ETL forecasting. Ya, kita akan menggunakan SMA 7, SNAIF 7 dan LT Dampe. Ini nanti akan kami jelaskan sebelumnya. Yang ini fokus, setelah ini kita fokus dulu mengenai tabel yang akan dibangun. Jadi tadi skenario key ini berarti skenario semestinya adalah selalu mengenai forecasting. Model code-nya ini kita akan menggunakan forecasting menggunakan model yang apa? Nanti kita akan menggunakan tiga model ya sebagai forecasting. Yang semuanya nanti akan kita set dalam bentuk ETL, bukan sebagai Python block code atau Python executable file. Terus habis itu forecast quantity berarti di sini kita akan melihat hasil dari forecasting berdasarkan model yang dipilih. Created at ini di sini adalah kapan forecast itu dijalankan atau model ini dijalankan. Berarti kita simpan timestamp untuk prosedur runningnya. Setelah run ID ini adalah mewakili ID dari setiap kali model atau prosedur atau ETL tersebut dijalankan. Gitu. Constraint di sini juga fokus seperti yang di atas. Ini merupakan nilai komposit dari eh, kombinasi dead key, branch key, product key, skenario key, model code, dan run ID. Jadi kita bisa lihat bahwa nanti dari hasil ini itu semestinya nilai uniknya ada di kombinasi 5, 6, 6 kolom ini. Selanjutnya ada tabel forecast metric. Tabel forecast metric ini adalah sebagai tabel untuk evaluasi. Ini sebenarnya tabel yang eh, tidak sifatnya supporting ya, karena setiap kali kita melakukan prediksi kita akan melakukan evaluasi juga apakah memang predik yang forecast yang kita lakukan itu sebenarnya sudah sesuai apa belum, sudah bisa dibilang akurat apa belum. Nah, dari sini kita memiliki kolom run ID, model code, from that key to that key, map, RMSE dan kawan-kawan. Nah, ini nanti kita akan jelaskan fungsi tabel ini secara detail di selanjutnya. Nah, di sini ini sebenarnya kami melakukan pengecekan ya bahwa skenario forecast itu sudah ada di dalam DIM skenario. Oke, selanjutnya adalah kita melihat prosedur yang akan kita gunakan sebagai ETL. Kalau tadi sebelum-sebelumnya ETL dilakukan menggunakan select biasa tanpa menggunakan prosedur. Saat ini kita menggunakan prosedur untuk proses ETL 3 tabel eh, fakta yang akan digunakan sebagai proyeksi, yaitu fakta terkait dengan feature, fakta terkait dengan forecasting, dan fakta terkait dengan evaluasi dari permodelan tersebut. Jadi yang pertama akan kami bahas mengenai prosedur ETL yang digunakan untuk tabel feature. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, tabel feature ini, fakta feature ini adalah untuk melakukan eh, apa ya, untuk mengubah tabel dari fakta penjualan harian menjadi tabel yang sekiranya bisa digunakan sebagai proyeksi, yaitu tabel yang eh, menggambarkan riwayat dari penjualan, tapi tidak dalam bentuk per baris, tapi dari per kolom. Jadi di sini pertama kita set prosedurnya namanya apa. Di sini kita set apabila prosedurnya sudah ada, nanti akan diganti ya. Jadi sifatnya adalah kalau seumpama ternyata ada kesalahan pengetikan atau troubleshooting dari prosedur, kita tidak perlu melakukan draw prosedur terlebih dahulu. Langsung diupdate, langsung dialter. Yang pertama adalah di sini kita akan set memang yaitu dead key tadi yang sudah disampaikan. Ini kita set sebagai on the right. Nah, ini kita lihat terlebih dahulu, kita tengok lagi tadi eh, kita cek lagi tabel-tabelnya ya. Dead key, branch key, product key ini kita ambil dari eh FIS atau mana FSD kok, sorry, FSD yaitu Fact Sales Daily. Jadi ini kita ambil di sini yang sudah di set tadi ya. Di sini from Fact Sales Daily kita ambil informasi dead key, branch key, product key dan kuantitas dari tabel Fact Sales Daily.
Kita nggak create baru, kita hanya melakukan pengambilan dari sana. Setelah itu kita akan melakukan proses pengecekan kuantitas yang dijual H-1. Di sini kita menggunakan command lag FSD kuantitas satu over partition, yang berarti di sini kita akan mempartisi terlebih dahulu berdasarkan nilai komposit, sorry, primary key komposit yang sudah di set, branch key, productivity, yang dimana akan kita order atau kita urutkan berdasarkan date key. Nah, dari sini kita berarti intinya dari baris ini yang dieksekusi oleh sistem adalah kita mencari, sistem akan mencari berapa nilai kuantitas yang ada di H-1 dari penjualan gitu, yang akan nanti dimasukkan ke dalam nilai quantity lag 1. Dan kita sistem juga akan menggunakan baris bawahnya ini dengan sama ya, dengan partisi berdasarkan branch key dan product key yang diurutkan berdasarkan date key, itu adalah mencari 7 hari sebelumnya itu berapa kuantitas penjualannya yang akan dimasukkan di quantity lag 7. Setelah itu akan dilakukan juga proses kita apa namanya rata-rataan ya, mencari nilai rata-rata dari kuantitas yang dijual di 7 hari, selama 7 hari ke belakang gitu. Jadi di sini agak beda tapi tetap menggunakan perintah partition by dengan menggunakan sama berdasarkan branch key dan product key yang diurutkan berdasarkan date key, yang nanti setelah dipartisi dan diurutkan berdasarkan tadi itu akan dilakukan perata-rataan 6 baris awalnya. Selama 6 baris awalnya untuk mendapatkan average-nya. Pun juga dengan kolom QTY MA28, yang berarti di sini selama eh, dilakukan partisi dan diurutkan berdasarkan dari tanggalnya, diambil 27. Di sini 27 karena nanti precedingnya termasuk dari satu yang di atas ya. 27 nanti selama 28 baris itu akan dilakukan rata-ratanya berapa. Jadi dari tabel ini itu nanti perintah ini itu sistem akan mendapatkan informasi-informasi mengenai eh, berapa jumlah yang dijual kemarin, berapa yang jumlah yang dijual seminggu sebelumnya, dan berapa rata-ratanya dari seminggu ke belakang dan berapa rata-ratanya selama 28 hari ke belakang. Akan disimpan di dalam ini dan akan di merging dengan eh, data. Tadi ada kolom yang menyebutkan mengenai weekend, apakah ini terjadi di weekend apa enggak, dan ketika di weekday itu di hari keberapa. Nah, itu akan di merging dengan mendapatkan nilai tersebut itu tidak menggunakan tabel fact sales daily doang, tapi kita menggunakan tabel dimensi data, sorry, dimensi tanggal. Ya, di sini kita akan nge-merge, melakukan merging dari hasil yang di atas dengan data dimension date yang dijoin dengan data dimension date untuk mendapatkan informasi mengenai apakah tanggal transaksinya itu terjadi di weekend apa enggak. Kalaupun dia terjadi di weekday itu di hari yang keberapa gitu. Nah, ini ketika sudah dieksekusi, ini sudah kami eksekusi, nanti akan menghasilkan data seperti ini. Ini berarti di-insert di DBO fact features. Mana? Fact features. Sales features. Oke, kita select top and close. Nah, jadinya seperti ini nanti. Cara membacanya adalah ketika kita melihat ketika ada transaksi di tanggal, ini baris pertama ya, di tanggal 29 Desember 2010 di cabang nomor 1 untuk produk nomor 346, itu ketika dilihat itu quantity lag 1, quantity lag 7 itu nol. Berarti ini merupakan data awal-awal sehingga tidak ada data penjualan di hari sebelumnya atau di hari seminggu sebelumnya. Sehingga ketika di average itu pasti nilainya 1 karena dia akan merefer ke penjualan di tanggal ini gitu. Dan ini tanggal ini tidak terjadi di weekend atau nol karena is weekendnya nol. Sedangkan terjadi di tanggal weekday number 4. Berarti number 4 berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, di hari Kamis gitu. Nah, ini coba kita akan melihat kira-kira yang tidak nol yang mana. Mungkin bisa kita cek ketika
Pakai ini aja. Langsung aja select bintang from gitu. Sorry. Back sales picture order by itu. Kita cekin lagi. Suju descendant. Nah, ini contohnya. Ini coba saya ambil contoh. eh di sini tanggal berapa ini? 9 Juni 2013 di Bransky atau di branch nomor 4 untuk produk 477. Penjualan di hari sebelumnya ada dua. Di seminggu sebelumnya ada 11. Rata-rata penjualannya selama 7 hari terakhir itu adalah 3. Dan rata-rata selama 28 hari terakhir itu ada 2,5. Nah, informasi ini setidaknya cukup untuk melakukan prediksi. Prediksi yang akan bisa kita lakukan kira-kira berapa nanti penjualannya.